itu nggak boleh. Terus katanya pengacaranya Wenda bilang mantan bapak ya, ada gitu, emang bapaknya bisa dicerai dari anaknya gitu sebagai bapak gitu. Jadi jangan asal dia wanita dia gua bela gitu. Di tengah memanasnya konflik pasca cerai dengan Ruben Onsu, Sarwenda mengambil langkah dengan mendatangi Komnas Perempuan didampingi kuasa hukumnya Chris Samsiwu. Kedatangan tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dialaminya sebagai perempuan, sekaligus mencari solusi melalui jalur yang dianggap tepat. Langkah ini dilakukan tak lama setelah pertemuannya dengan Ruben saat hendak berangkat umroh. Dalam pertemuan itu, Sarwenda disebut memaparkan kronologi lengkap perjalanan rumah tangganya, mulai dari awal pernikahan hingga berakhir pada perceraian. Menurut kuasa hukumnya, seluruh keterangan yang disampaikan merupakan rangkaian peristiwa yang dialami secara langsung oleh Sarwenda. Meski demikian, isi pembahasan tidak diungkap ke publik. Usai pertemuan, Sarwenda memilih irit bicara dan hanya menyampaikan keinginannya untuk segera pulang, serta bertemu anak-anaknya yang kini menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Banyak yang bilang kalau anak-anaknya Sarwenda dengan Ruben Onsu itu tertekan saat bertemu di bandara kemarin. Menurut pribadi saya berpendapat, itu situasinya mereka baru pulang dari Singapura dalam rangka kegiatan anak-anak ya, sekolah gitu kan. Mereka ada lomba atau apa gitu. Which is berarti mereka sudah dalam keadaan capek karena itu situasinya sudah malam. Dan mereka kemungkinan, apalagi anak kecil, yang paling kecil siapa, Tania, itu pasti kan udah ngantuk ya, udah ngantuk. Anak-anak kalau udah ngantuk, udah capek, pasti moodnya tuh nggak bakalan bisa ceria. Di situ kan banyak banget wartawan ya, netizen. Menurut gue tuh anak-anak merasa kayak, ada apa nih, kok banyak orang, kok banyak kamera, kenapa orang tua diwawancarai gitu. Pasti kan pertanyaan-pertanyaan itu yang timbul sama anak-anak gitu loh. Karena anak kecil aja ketemu satu orang yang mereka nggak kenal, itu pasti akan takut, pasti akan waspada gitu. Apalagi ini yang wartawannya tuh banyak banget, mungkin ada puluhan kali di sini. Jadi wajar aja gitu ya. Jadi bukan salah orang tuanya, bukan karena tertekan ketemu orang tuanya, atau mungkin tertekan mungkin ada omongan dari ibunya atau apa, nggak seperti itu gitu loh. Please netizen gitu, kalian itu harus bisa jadi penonton yang bijak, yang positif, jangan menggiring opini negatif terus. Sarwenda mendatangi Komnas Perempuan. Kalau menurut aku sih Sarwenda udah baik banget mendatangi Komnas Perempuan. Kalau Sarwenda mau lapor ke pihak berwajib, itu dia juga punya hak. Soalnya kan permasalahan ini jatuhnya sudah pembulian, seperti itu. Sarwenda dibully, fotonya dibuat yang tidak sama haters, seperti itu. Bahkan dia difitnah, dibilang kumpul kebo sama Gio, seperti itu. Dibilang memanfaatkan suami, dibilang pesugihan di Gunung Kawi. Jadi pembulian, pemfitnahan itu nggak boleh dinormalisasikan loh. Kalau aku jadi Sarwenda, udah aku laporkan ke pihak berwajib. Soalnya kurang ajar banget gitu loh. Netizen ini kan, kalau netizen yang baik oke deh, tapi kalau netizen yang nggak baik, jadi nggak habis pikir aja. Haters di luar sana sebegitu bencinya sama Sarwenda, sebegitu bencinya sama Gio. Aku juga nggak habis pikir sih, ada orang nggak benci orang lain, kenal aja enggak, tahu aja enggak, bisa seperti itu. Kadang aku nggak habis pikir, mungkin dia hanya karena satu, karena FOMO. Makanya jadi orang tuh jangan menelan berita tuh setengah-setengah, jatuhnya kamu jadi kayak kelihatan orang on gitu. Iya, Sarwenda lagi ya. Katanya Sarwenda kan lagi di Komnas Perempuan tuh minta perlindungan. Terus banyak banget yang komen woman support woman gitu ya. Iya. Tapi masalahnya gini, sebenarnya girls atau woman support woman itu ya, atau wanita mensupport wanita gitu, sebenarnya jangan asal mentah-mentah aja ditelen gitu kan. Harusnya kan tahu, kayak misalnya kayak wanita yang tersakiti, wanita di KDRT, wanita diselingkuhi, ya itulah yang bisa dibilang woman support woman gitu ya. Misalnya aku lihat seorang wanita temanku, atau lihat
aku kenal lah, bukan teman, terus suaminya selingkuh, itu aku kasih tahu. Nah itu woman support woman. Terus misalnya ada wanita di KDRT gitu ya, terus kita yang melaporkan ke Pak RT, Pak RW, atau yang ibu-ibu para istri sah yang diselingkuhi gitu ya, atau kayak wanita yang memperjuangkan kehamilannya supaya tidak di terminate gitu ya, kayak Erika Carlina, atau wanita yang dizolimi seperti, nggak apa-apa ya sebut nama ya, karena mereka juga sebelum saya sebut nama juga sudah kasusnya sudah case-nya dia tuh udah besar gitu ya. Mantan istrinya Atta Larik gitu ya, siapa Sania Marwa ya, atau kebalik Marwa Sania Marwa ya, iya gitu. Nah itu baru woman support woman. Tapi kalau bercerai terus dia menurut, kan ada dua kubu nih. Kalau menurut saya dia yang cari gara-gara sih. Kan Ruben kan dulu rumahnya di situ, terus ada leasing lah apa gitu lah, rumah atau mobil. Terus Ruben kan itu udah pindah ya. Nah itu kan pasti penagihnya datang dong ke rumah itu. Harusnya kan Sarwenda jangan memviralkan dulu gitu kan, tapi ngomong ini ada ininya elu gitu kan. Kata Sarwenda udah bilang ke Ruben, tapi Ruben bilang ya udah ngomong sama pengacara gue gitu kan. Namanya juga lagi berantem ya, lagi berantem itu kan ya pasti ya sebisa mungkin. Aku aja pernah gitu sama mantan, waktu mau ngomong sama aku bilang ngomong sama lawyerku atau ngomong aja sama sekretaris gue gitu, pernah gitu. Namanya juga orang lagi kesel gitu, ganti filter kayaknya kok cantik banget. Nah jadi intinya kalau kita mau mensupport itu melihat juga, jangan blindly kita mentang-mentang dia wanita kita harus support nih apapun yang terjadi, anti laki-laki. Bukan, itu namanya membodohi diri sendiri dengan lu nelen pil mentah-mentah yang nggak tahu itu pil itu obat apa gitu. Kita sebagai wanita juga harus wise ya, menjelek-jelekan sejelek itu dan melarang atau sampai nih bapak lu begini, jangan sampai lu ya sama dia, apa dia kayak gitu, nggak boleh sebenarnya. Kalau cuma ngasih tahu atau curhat ya aku lagi ribut sama bapak lo misalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai lihat tuh bapak lu begini gini, jangan ya lu ya, awas lu ya temu lagi atau gimana lah gitu, itu nggak boleh. Terus katanya pengacaranya Wenda bilang mantan bapak ya, ada gitu, emang bapaknya bisa dicerai dari anaknya gitu sebagai bapak gitu. Jadi jangan asal dia wanita dia gua bela gitu. Kami tahu Pak, kalau si Sarwenda itu adalah seorang perempuan. Kenapa sekarang ini bawa-bawa perempuan? Ya, kami datang ke sini karena berhubungan juga si Sarwenda seorang perempuan, anaknya juga perempuan. Emang kenapa kalau anaknya perempuan? Dari lahir kami sudah tahu anaknya perempuan 2. Ya, dari dulu kami juga tahu status gendernya si Endah itu perempuan. Kenapa Anda bawa perempuan? Maksudnya perempuan ini kaum lemah. Iya, jangan disakiti dikit. Terus maksud Bapak, perempuan itu bisa melakukan apa yang dia suka gitu, termasuk itu tuh mencela mantan suaminya itu, berkata kasar. Iya, kayak gitu. Itu yang menurut Bapak si Sarwenda perempuan. Kami tahu Pak, nih kaum perempuan sekarang ini ras terkuat mendukung kaum laki-laki yang terzolimi. Iya kan? Kenapa sekarang bawa-bawa perempuan? Karena perempuan kaum lemah gitu yang Bapak mau ngomongkan atau yang Bapak mau artikan dari kalimat Bapak. Jadi jangan terlalu diintimidasi. Iya, jangan terlalu dikorek-korek sampai dalam-dalamnya gitu. Pak, seharusnya nih ya Bapak tuh kasih tahu si Endah
Dari dulu itu seharusnya kasih tahu gitu. Ndak, kok itu stop lah ya. Jangan ngomong macam-macam, kan sudah ada saya nih kuasa hukum. Nanti itu akan mempersulit langkah saya. Iya, apalagi kau berbuat yang aneh-aneh, mencela mantan suami kau, nggak butuh uang 200 tuh encing, tulang lunak, encong itu segala macam. Ndak boleh kau mengatakan itu, ndak, karena itu pelanggaran. Susah saya berjalan untuk mendukung kau, gitu loh seharusnya. Bukan Bapak menekan kami ini, ya, untuk tidak gitu menzolimi Anda, begitu maksud Bapak? Gitu kan maksud Bapak? Nggak boleh gitu, mentang-mentang seorang perempuan gitu. Terus bagaimana ceritanya kalau dia yang menzolimi laki-laki? Nggak boleh dibenarkan juga, karena perempuan sama laki-laki itu sama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Giliran sekarang sudah terpojok. Langkah Bapak itu tuh tidak begitu luas untuk membela si S karena perbuatannya dia sendiri. Iya kan, karena pengacaranya si Onsu itu sudah banyak mengumpulkan bukti dari video-video yang beredar. Ya kan pemirsa, ya kan para hadirin tamu undangan yang terhormat. Kita kan sepemikiran, Pak. Ya, jadi nih ya, jadi suruh aja dia itu minta maaf ke si Onsu langsung, ya. Bikin klarifikasi, jangan minta maaf sama keluarga, sama saudara. Emang dia apakan si Endah, atau dia ngapain saudaranya, terus ibu bapaknya sehingga dia minta maaf ke sana. Netizen ngulik kau itu ya kan sampai sedalam-dalamnya itu karena greget ngelihat kelakuan kau. Kecuali kau dari latar belakang yang memang kau itu keturunan bangsawan, keturunan orang yang menumpukan harta sampai 7 keturunan gak habis-habis, boleh kau bertingkah. Ini jangan bertingkah kalau memang latar belakang kita itu backgroundnya itu tuh tidak begitu kuat untuk membungkam netizen ini. Bawa perempuan, jangan bawa perempuan, karena saya juga perempuan membela kaum laki sekarang. Biasanya nih mak-mak di Indonesia nih yang membela kaum mak-mak serentak. Tapi sekarang enggak gitu. Kami membela kaum laki-laki yang menurut mereka tulang lunak. Kami membelahnya. Jadi enggak usah Bapak sok sedih di depan kamera. Iya, enggak usah.